Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda orang tua dan bagi Anda bila Anda remaja dan pemuda. Acara ini mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan topik kita pada episode kali ini dengan tema mengenali stroke, dan bersama dengan kita sudah hadir Dr. Susilo SPN. Selamat datang di studio. Dr. Susilo, spesialis neurologi. Neurologi, betul. Begitu ya, Dok. Dokter mengajar juga ya di Ukrida. Ya, saya sebagai dosen di FKIK Ukrida, bagian saraf. Bagian saraf. Sejak tahun berapa, Dok? Saya mulai mengajar sebenarnya asisten dosen dari 2010, kemudian sekolah 2014, kembali ke Ukrida lagi 2018, dan ya mengajar secara resmi sebagai dosen. Sebagai dosen. Iya, betul. Baiklah, Dok. Ini kita sedang membahas tema mengenali stroke, dan saya mau mengawali pertanyaan dengan definisi, mendudukan posisi dulu ini. Definisi stroke itu apa sebetulnya? Bukan stroke ini ya, bukan stroke pembelian kan, yang juga bisa bikin kita deg-degan. Harganya ya. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, sudah sering kita dengar orang-orang mengatakan, wah, si bapak ini kena stroke, si bapak itu kena stroke, ibu ini kena stroke. Nah, apa sih stroke itu? Stroke itu adalah terputusnya aliran darah menuju ke otak yang dikarenakan beberapa hal. Ya. Terputusnya aliran darah. Jadi aliran darah yang terputus lebih dari sekian waktu, ya itu dapat menyebabkan terjadinya bisa kelumpuhan, bisa gejala-gejala yang disebut dengan gejala stroke. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau terputusnya itu berapa lama? Nah, biasanya kita lihat dahsyatnya atau dampaknya, bukan nampak, lebih ke luasnya ya, atau besarnya itu suatu sumbatan, atau seberapa parahnya aliran darah itu terhenti, itu memberikan gejala yang irreversible atau reversible. Maksudnya bisa membaik sendiri atau dia menetap. Nah, kalau menetap itu kita bilang stroke. Kalau dia membaik sendiri biasanya sekitar 30 menit atau 1 jam, itu kita bilangnya transient ischemic attack. Jadi waktu tergantung dia punya sumbatan seberapa luas. Kalau sumbatannya total, itu dalam waktu beberapa menit saja sudah mati sel-sel otak. Jadi kalau misalnya tidak total, nah itu kembali kita lihat lagi gejalanya itu seperti apa nanti yang muncul. Nah, itu adalah stroke. Jadi seperti terputusnya itu. Aliran darah. Aliran darah menuju otak. Menuju otak. Betul. Stroke. Apalagi yang menetap ya. Yang menetap, khususnya yang menetap. Biasanya itu menetap walaupun dia tidak terlalu berat. Misalnya sumbatannya tidak sepenuhnya pembuluh darah, itu kan sebenarnya kayak pipa ya. Kalau pipanya tertutup sempurna itu kan udah pasti mati selnya. Nah, itu lebih cepat dia menetap. Tapi kalau dia sebagian atau 70% atau 30%, mungkin dia bisa lebih lama karena masih ada, istilahnya itu masih napas walaupun megap-megap selnya. Jadi selnya belum mati sepenuhnya. Nah, itu stroke ya, yang terjadi. Lalu kemudian apa saja gejala-gejala yang menandakan bahwa ini stroke? Baik itu yang tadi dokter bilang yang ringan ataupun yang berat. Ya, jadi seperti ini. Stroke kalau dalam bahasa Inggris itu kita katakan serangan ya, artinya ya serangan. Jadi serangan yang kalau bisa di Indonesia kan itu adalah serangan yang mendadak. Jadi serangan tiba-tiba. Jadi pasti tiba-tiba ya, Dok? Ya. Ciri khas dari stroke itu adalah gejala yang muncul tiba-tiba. Entah itu munculnya kelumpuhan, entah itu gangguan perilaku, entah itu ada muntah, nyeri kepala,
entah itu ada tidak bisa melihat, entah itu ada sulit bicara, pelo misalnya, atau lainnya. Banyak keluhan-keluhan, misalnya kelumpuhan pada hanya tangan saja atau kaki saja yang bisa mungkin terjadi pada kasus stroke. Jadi cukup banyak gejala yang dapat ditimbulkan. Istilahnya cukup variatif. Cukup variatif. Dan Iya. yang pasti mendadak serangannya memang. Serangannya wajib mendadak. Kalau bukan mendadak, kita mesti pikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang mengganggu otak. Ya, jadi kalau dia bukan mendadak, ada kemungkinan lain. Misalnya kayak gangguan sirkulasi yang perlahan-lahan pada jantung, gangguan pada pembekuan pada kekentalan darah, bisa juga karena ada massa di otak. Massa itu bisa berupa kista, berupa tumor atau berupa hal-hal lain yang mengganggu aliran darah di otak. Ya, dan itu bukan stroke biasanya. Dan gejalanya bisa mirip sama stroke. Nah, gejalanya bisa mirip. Bisa mirip. Hanya serangannya. Serangannya dikatakan stroke karena mendadak. Karena itu terjadi mendadak. Mendadak, betul. Jadi tidak ada bilang-bilang dulu. Iya. Kalau yang lain itu dia pelan-lahan. Nanti awalnya mungkin bisa dia kok makin agak kebas ya bibirnya. Kok makin lama makin susah ngomong ya. Terus nanti berapa minggu kemudian kok jadi ini ya, timbul sakit kepala dan lain-lain. Nah, itu bisa berupa suatu hal lain yang bukan stroke gitu. Walaupun gejalanya agak mirip sama stroke. Oh, jadi begitu ya, Dok? Iya, betul. Nah, itu kan gejala-gejala. Nah, jenis-jenis stroke apakah ada bermacam-macam, Dok? Jenis-jenis. Jadi yang perlu kita ketahui itu, stroke itu adalah aliran darah yang terhenti menuju ke otak atau berkurang dengan drastis. Nah, kalau kayak orang bilang kurang lancar peredaran darah, itu kira-kira kesana nggak? Tergantung kurang lancarnya seberapa. Kalau memang kurang lancarnya memang cukup drastis dan bisa mempengaruhi aliran darah otak. Aliran darah otak itu normalnya sekitar 50 cc per 100 gram otak. Kalau misalnya kurang sampai 20 atau sampai 30 gitu, dia bisa menyebabkan gangguan. Nah, tadi jenis-jenisnya ada, karena kita ini membahas tentang adanya hambatan pada aliran darah otak yang mendadak, itu terbagi dua. Jadi yang pertama itu karena di dalam pembuluh darah sendiri itu tersumbat, ada yang menyumbat, atau yang kedua itu pembuluh darahnya itu pecah sehingga alirannya keluar. Jadi tidak meneruskan alirannya ke bagian otak yang mau diperdarahi. Jadi jenisnya dua itu yang paling cukup sering. Menyumbat atau pecah. Pembuluh darah. Ya, menyumbat itu nanti terbagi-bagi lagi, tergantung area, tergantung besar kecilnya. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Jadi besar kecil itu nanti berpengaruh pada gejala yang muncul. Nah, kalau pecah juga bisa berpengaruh. Biasanya kalau pecah itu tergantung lokasi dan luasnya pecahan. Nah, kalau semakin luas yang pasti dia akan semakin menekan area otak, menekan pembuluh darah di sekitar otak, dan dia akan menekan kemana-mana kalau pendarahan. Nah, biasanya yang kita lebih khawatirkan itu adalah pecah pembuluh darah. Ya, kita biasanya bilang hemorrhagic stroke. Ya, kalau yang tersumbat kita bilang ischemic ischemic stroke. Jadi kalau penyumbat itu ada penyumbatan tuh apanya yang apa yang menyebabkan itu menjadi tersumbat? Jadi nah ini penyumbatan itu terbagi lagi ada yang penyumbatan di dalam pembuluh darah sendiri. Biasanya itu ada kerusakan pada dinding pembuluh darah di otak. Jadi dinding pembuluh darah yang rusak itu dia akan memicu faktor-faktor pembekuan pada darah kita. Biasanya kalau kita luka kan ya suka beku ya darahnya supaya nggak mengalir terus. Nah, itu di dalam pembuluh darah juga begitu. Jadi nanti ada faktor-faktor pembekuan yang menempel di lukanya pembuluh darahnya. Nah, tempelan itu makin lama makin luas, makin lebar, sehingga lama-lama ya menutup
jalan aliran darah. Nah, itu persentasenya itu yang akan memberikan gejala seperti apa. Jadi luka-luka itu menyebar, lalu itu menutup. Bukan lukanya menyebar. Lukanya ditutup oleh faktor pembekuannya, sehingga terbentuk bekuan darah di dalam pembuluh darahnya. Nah, itu nanti dia pembekuannya makin lama tuh aktif terus sampai hingga dia menutup rongga dari pembuluh darah itu, sehingga pembuluh darahnya sulit untuk melewati itu. Ya. Biasanya penyebab dari luka dari pembuluh darah itu banyak ya, terutama gula pada penderita diabetes mellitus. Diabetes itu ini sekali ya, Dok? Iya. Efeknya sangat luas. Ibaratnya itu pembunuh diam-diam. Dia itu juga menyebabkan banyak komplikasi. Yang saat ini yang kita lagi bahas adalah komplikasi ke stroke-nya ya. Juga selain diabetes itu ada hipertensi. Hipertensi juga dapat menyebabkan kekakuan pembuluh darah, sehingga nanti dia akan berpengaruh juga di pembuluh darah. Sama satu lagi ada hiperkolesterol ya. Kalau kita bilang dislipidemia. Dislipidemia itu ada kolesterol yang seperti LDL ya, kolesterol jahat ya, ada trigliserid dan lain-lain, itu juga nanti berpengaruh terhadap pembuluh darah. Nah, itu yang akan membuat pembuluh darah ada yang terluka atau apa, nanti disusupin sama kolesterolnya, sehingga dia akan menebal, dindingnya menebal, sehingga dia akan tetap ujung-ujungnya menutup pembuluh darah tersebut, sehingga terjadilah stroke. Nah, kalau yang itu biasanya ketika serangan seperti itu datang, biasanya tidak terlalu berat kah? Berbeda dengan yang langsung pecah? Ya, jadi pada umumnya itu pembuluh darah itu terbagi dua. Yang satu itu arteri, yang satu itu vena. Arteri ini adalah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ini tekanannya tinggi karena dipompa langsung dari jantung. Kalau kembali itu vena. Ya. Stroke ini biasanya terjadi pada arteri. Biasanya secara umum yang tersumbat maupun yang pecah. Baik tersumbat maupun pecah. Nah, kalau dia itu tersumbat dengan adanya tekanan dan lain-lain, kadang-kadang masih ada yang masih bisa mengalir. Yang itu tadi, dia punya aliran darah otak menurun, ya. Jadi itu keluhannya mungkin tidak terlalu berat, ya. Kalau dia pecah dengan tekanan yang cukup tinggi, otomatis aliran darahnya lebih cenderung mencari tekanan yang lebih rendah, yaitu maksudnya, Dok? Kan kalau di rongga pembuluh darah itu kan tekanannya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau dia pecah, artinya dia akan keluar ke rongga di otak, ya, di sel otaknya, di celah-celah otaknya dan lain-lain, ya. Nah, area itu tekanannya tidak terlalu tinggi dibandingkan pembuluh darah, sehingga dia akan lari ke sana semua. Ya, begitu pecah dia akan keluar. Nah, menyebar di sana. Nah, itu sehingga otomatis aliran darah akan berkurang sangat drastis dibandingkan kalau tersumbat. Nah, selain itu juga adanya darah di dalam di luar dari pembuluh darah tersebut, dia akan menekan ujung-ujung dari pembuluh darahnya sehingga makin tersumbat. Nah, itu yang menyebabkan biasanya gejala yang ditimbulkan oleh stroke perdarahan itu lebih berat biasanya. Yang tadi pecah ya? Yang pecah biasanya lebih berat. Biasanya kalau stroke karena tersumbat, pasien hanya mengalami kelumpuhan saja tanpa ada gejala-gejala misalnya seperti muntah, seperti nyeri kepala, terus seperti bahkan penurunan kesadaran, ya, tidak sadar begitu, ya, mencapai koma. Jadi, nah itu bedanya kalau perdarahan dengan penyumbatan seperti itu kurang lebih. Baik, Dok, ini menarik. Iya. Nanti kita akan perdalam ya, Dok, di segmen yang selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, dan saat ini kita sedang membahas topik mengenali stroke. Bersama dengan kita sudah hadir di studio Dr. Susilo, spesialis neurologi. Di segmen yang pertama, Dr. Susilo sudah menjelaskan apa definisi stroke, lalu kemudian gejala-gejala ya yang secara umum, lalu jenis-jenisnya, dan di segmen ini kita mau memperdalam nih dok. Tadi dokter kan terakhir mengatakan soal pecah pembuluh darah ya. Ya. Seperti apa sih dok dampak pecah pembuluh darah? Apakah sampai mengeluarkan darah dari hidung kah, telinga kah, begitu untuk yang kasus paling berat dan tiba-tiba gitu? Ya, baik. Jadi yang dikatakan pecah pembuluh darah pada stroke ya, kita fokuskan dulu pada stroke. Jadi pecah pembuluh darah pada stroke itu adalah pembuluh darah yang berada di dalam tengkorak ya, di dalam tengkorak. Pembuluh darah yang ada di sekitar otak ya, baik itu pembuluh darah yang menuju ke otak atau di dalam otak itu sendiri, itu yang pecah. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang diceritakan, dari hidung keluar darah, dari telinga keluar darah, itu bisa jadi itu sudah suatu trauma ya, trauma pada kepala, kita katakan trauma kapitis ya, itu bisa terjadi terutama untuk yang kasus-kasus bisa saja terjadi kasus pecah tulang tengkorak di dasar tengkoraknya ya, seperti itu ya, atau bisa juga ada kemungkinan misalnya tekanan di dalam kepala yang cukup berat ya, sehingga tekanan darahnya meningkat terlalu tinggi, sehingga pembuluh darah sensitif yang ada di hidung ya, ada plexusnya ya namanya, ininya ya, ada plexus Kieselbach dan lain-lain ya, di situ gampang pecah. Jadi itu kayak semacam penyerta ya. Jadi kalau mau dikatakan pecahnya di hidung karena stroke-nya sih sebenarnya bukan ya, itu hanya penyerta ya. Jadi belum tidak selalu seperti itu, dan memang itu kasus yang cukup jarang ya, karena yang pecah itu adalah yang berada di dalam tengkorak yang tidak terhubung keluar. Oh, dia tidak terhubung keluar. Jadi dia di sekitar otak. Keluhan-keluhannya dapat berupa yang tadi seperti saya bilang, nyeri kepala yang hebat sekali. Nyeri kepalanya tidak pernah dirasakan sebelumnya, sakit sekali ya. Yang kedua itu gejala-gejala karena pembuluh darahnya itu pecah di dalam otak, rongga otak kita itu kan terbatas. Darah yang menyemprot keluar itu akan meningkatkan tekanan di dalam kepala. Nah, gejala-gejala dari tekanan itu yang meningkat, itu antara lain selain nyeri kepala tadi yang sudah disebutkan, itu ada namanya muntah menyemprot. Jadi kita berasa langsung muntah gitu ya, menyemprot ya. Muntahnya itu muntah apa itu? Apa saja yang ada di perut. Baik itu dia makanan tadi pagi, itu dia air saja, atau dia sebelum makan dan lain-lain, itu apa saja yang ada itu bisa dikeluar. Jadi bisa tiba-tiba menyemprot langsung keluar karena tekanan di kepalanya tinggi ya. Kemudian ada juga kesadaran yang menurun ya, tiba-tiba jadi koma atau bisa jadi mengantuk atau mulai-mulai tidak bisa dipanggil, tidak bisa dibangunkan ya. Terus kalau kita ada untuk pemeriksaan mata ya, itu kita bilang funduskopi ya, itu ada edema di papil ya. Tadi kalau dokter Christian bilang sebelumnya ya, di bola mata ya, itu
bisa ada pembengkakan di situ ya. Itu edema papil itu bisa terjadi pada kasus-kasus stroke. Ya, ya. Kalau sakit kepala yang seperti apa, Dok? Saya kadang-kadang juga sakit kepala. Ya. Mengenali sakit kepala karena memang biasanya kalau stroke itu nyeri kepala yang belum pernah dirasakan. Jadi sakitnya itu seperti kalau kita bilang itu kayak kesambet sesuatu, ya sakit sekali. Kalau kita kasih ukur, ada namanya VAS ya, itu visual analog scale, yaitu semacam skala untuk nyeri ya. Skala untuk nyeri itu dari 0, tidak ada sakit sama sekali, sampai 10. Itu kalau diminta digambarkan sama pasien itu bisa dia tunjuk di angka paling sakit, 9-10 gitu. Udah mau pol sakitnya, seperti itu kurang lebih. Ya, kalau ibarat katakan kalau mau diekspresikan itu bisa sampai guling-guling ya, nangis-nangis ya, itu seperti itu. Lalu kalau muntah itu juga bisa terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Jadi kan sebelumnya kita sudah pernah bahas stroke itu adalah kejadian yang tiba-tiba, nama juga stroke ya. Jebret gitu ya, langsung. Jadi kalau dia tidak tiba-tiba, artinya kemungkinan bukan. Ya, jadi apapun yang tiba-tiba, baik itu dia perilaku tiba-tiba berubah ya. Misalnya tadi dia ketawa-ketawa saja, baik tiba-tiba dia jadi ngomong maki-maki, ngomong jorok dan lain-lain, itu bisa berubah stroke. Bisa jadi saja. Lagi pas kita misalkan bicara lagi enak, terus tiba-tiba misalkan agak pelo begitu ya. Itu juga atau, itu salah satu gejala stroke. Tiba-tiba apa begitu. Ya. Nah, kalau misalkan serangan itu tiba-tiba datang, kan kita tidak tahu ya, Dok, di mana saja itu bisa terjadi begitu. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan ada ringkasan singkatan untuk aware ya pada stroke. Yang satu yaitu segera ke RS ya. Segera ke RS itu ada singkatannya. Jadi itu senyum yang miring. Jadi mukanya tuh tidak simetris ya. Terus G itu gerakan ya, gerakan yang tidak sama kanan dan kiri, tangan maupun kaki itu tidak sama gerakannya, atau lebih lemah yang kanan atau lebih lemah yang kiri sisinya ya. Terus ra ya, bicaranya itu nggak jelas. Itu semuanya kejadiannya mendadak, wajib mendadak. Terus ke-nya itu ke RS ya, ke itu keseimbangan. Jadi keseimbangan bisa tiba-tiba jatuh gitu ya, tiba-tiba sulit mengendalikan kita punya anggota gerak ya. Terus R ya, R itu rabun ya, atau penglihatan tiba-tiba hilang. Seperti yang kita ketahui kalau biasanya gangguan penglihatan itu biasanya kan ya perlahan-lahan ya, kayak minus juga perlahan-lahan. Ini bisa tiba-tiba tuh nggak lihat, gelap langsung ya. Dan S itu sakit kepala yang tadi terakhir, sakit kepala yang hebat. Jadi sakit kepala yang tidak biasanya. Kenali gejala-gejala itu. Ya, dengan segera ke RS. Jadi sesuai segera ke RS. Jadi langsung ke RS ada gejala-gejala tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan menganggap sepele. Kalau sudah merasa kok kanan sama kiri kok beda. Nah, itu artinya lagi serangan stroke. Nah, yang perlu kita ketahui serangan stroke dari yang segera ke RS itu sebenarnya ada golden periodnya, ada waktunya sekitar 4,5 jam ya, 4,5 jam untuk kita lakukan namanya trombolisis ya. Memang tidak semua rumah sakit bisa dilakukan, tapi beberapa rumah sakit tipe A ya, atau rumah sakit yang ada CT scan ya khususnya ya, biasanya tuh dapat segera melakukan penghancuran dari sumbatan. Kalau tadi itu penyebabnya karena sumbatan. Kalau perdarahan tidak bisa. Kalau sumbatan kita bisa hancurkan. Setelah itu ada waktu batasnya lagi sekitar 12 sampai 24 jam ya. Biasanya 12 jam yang dipakai ya. Itu 12 jam sejak serangan pertama yang tadi muncul ya. Segera gejalanya segera itu ya. Itu bisa dengan mechanical thrombectomy ya. Biasanya itu yang laksanain itu dokter saraf, itu ahli neurointervensi. Jadi udah spesialis saraf, sekolah lagi
ada untuk kateter ke otak. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Tapi balik lagi, saat ini tidak semua rumah sakit bisa melakukannya. Jadi kenapa penting segera ke RS? Ya alasannya kurang lebih seperti itu. Selain itu, kalaupun kita tidak dapat nih golden periodnya antara yang 4,5 sama 12 misalnya, keterbatasan pertama macet ya kita ya di Indonesia ya. Yang kedua itu pemeriksaan ya, kan kalau untuk melakukan itu banyak syaratnya. Kemudian yang ketiga itu ahlinya tidak ada misalnya, atau Memang jarang sekali ya dok ahli. saat ini saya kurang hafal, tapi setahu saya tidak sampai 20 sepertinya ya di Indonesia ya. Sepertinya ya, kayak setahu saya tidak terlalu banyak memang ya. Kemudian ya itu tadi, kalau misalnya hal itu tidak bisa kita kejar, kita masih ada namanya loading ya, loading untuk penanganan supaya tidak tambah parah. Ya, selain untuk menolong perfusi, istilahnya kita bilangnya untuk mengembalikan kondisi otaknya supaya mendekati normal mungkin, atau mengurangi perburukan yang terus berlanjut, itu perlu lebih cepat ke rumah sakit memang. Jangan dibiarkan 3 sampai 4 hari di rumah baru mau dibawa ke rumah sakit. Ya, itu sudah sangat terlambat. Ya. Biasanya kan masyarakat kita sukanya ke orang pintar dulu ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu ada beberapa mitos ya, mitos yang sering terjadi di masyarakat itu. Karena begitu gejalanya muncul ya, dia tusuk dulu ini. Iya tuh dok, saya pernah dengar itu. Ya, Ada efeknya nggak dok? Nggak ada. Yang ada tuh sakit, tambah lagi sakit. Jadi sakitnya jadi 2. Mungkin karena tadi penjelasan dokter tersumbat. Ya. Jadi begitu ditekan-tekan dengan harapan yang tersumbat itu dengan keluar. dikeluarin darah itu keluar. Padahal ya pinter-pinteran dok. ini yang keluarin darah itu kan di ujung jari, bukan di otak ya. Kan beda ya tempatnya. Jadi itu mitos yang cukup sering di masyarakat kita. Dan yang kedua itu ada mitos kalau muka miring atau lemas paruh badan itu dikatakan diganggu setan. Ya, jadi akhirnya dibawa ke Tidurnya ditiban ya. Ya, seperti itu. Jadi dibawa ke orang pintar. Jadi biasanya itu yang paling sering itu kita punya golden time-nya lewat biasanya. Karena itu jadi terlambat, boleh biasanya dibilang terlambat di seperti itu situ ya dok. Nah, untuk beberapa yang terkena stroke nih dok, ada apakah selalu yang sudah berusia tua, ataukah ada juga yang usia muda mengalami serangan stroke? Ya, secara epidemiologi kita bilangnya ya, sebaran atau kasus kejadian ya, memang cukup banyak itu yang di atas 50 tahun ya. Di atas 50 tahun itu cukup banyak. Tapi sebenarnya stroke itu tidak terbatas dari usia sebenarnya. Jadi kalau untuk stroke sendiri itu penyebabnya kan karena faktor resiko yang ada pada kita. Jadi itu bisa terjadi pada bahkan anak-anak sekalipun bisa. Anak-anak bisa terjadi itu stroke. kasus yang dokter temui umur berapa? Saya pernah ketemu paling muda itu umur 2 tahun waktu saya masih pendidikan. Kalau selama saya berpraktek saya belum pernah ketemu ya. Tapi kalau selama pendidikan saya pernah ketemu 2 tahun. Umur 2 tahun ya, dengan serangannya apa waktu itu, Dok? Kelumpuhan. Jadi ibunya melihat ini anak kok tangan kirinya nggak bisa gerak, kaki kirinya nggak bisa gerak. Bingung, ibunya bingung, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu mungkin rumah sakitnya agak di daerah kali ya, jadi belum menduga, karena kadang-kadang dari tenaga kesehatan ada beberapa masih kepikiran bahwa itu stroke itu terjadi pada orang tua. Jadi jadi itu dia. ada beberapa yang masih coba atasi dulu penyebab ini, penyebab itu. Itu penyebabnya apa, Dok? Kalau misalkan dia menyerang usia itu masih kecil yang muda, ya itu biasanya bisa karena genetik juga, bisa juga karena memang anomali pada pembuluh darahnya atau anomali pada
karakter dari di dalam darahnya itu sendiri, seperti misalnya Karakter dari dalam darah. Sel darah putih, kolesterol, atau sel darah merahnya, atau hal-hal lain yang menyangkut isi pembuluh darahnya itu yang bisa. Apa boleh bilang itu kayak macam kejadian luar biasa, Pak Dok? Atau Ya tidak? bukan ya, kalau mau dibilang kejadian luar biasa juga termasuk langka ya, termasuk cukup langka ya. Iya. Jadi Ada anomali kan? semacam itu. Tapi itu masih memungkinkan untuk bisa terjadi di pada anak-anak yang lain, masih bisa. Iya, Karena yang perlu kita ketahui itu stroke itu sebenarnya ada faktor risiko ya, yang sebenarnya yang paling menyebabkan stroke itu adalah faktor risiko. Faktor risiko itu antara yang bisa dimodifikasi sama yang tidak. Kalau yang tidak itu kan tidak mungkin kita bisa modif, itu usia ya, terus genetik ya, itu nggak mungkin di kita akalin lah istilahnya ya. Jenis kelamin ya, terus ras juga gitu kan tidak bisa ya. Oke, ini menarik nih Dok. Ini kita lanjutkan di segmen ketiga. Jenis kelamin, ras ya. Baik, kita lanjutkan segmen ketiga ya Dok. Sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri, dan episode kali ini mengambil tema mengenali stroke bersama dengan narasumber kita Dr. Susilo, spesialis neurologi. Baik, Dok, di segmen yang ketiga saya mau melanjutkan yang di penghujung segmen kedua. Ada jenis kelamin dan ras atau suku. Jenis kelamin apa ini yang paling sering mengalami stroke? Ya. Jadi kalau jenis kelamin itu sebenarnya lebih ke nanti saat usia ya. Biasanya kalau yang lebih muda itu biasanya laki-laki biasanya. Mengapa Jadi, begitu Dok? Dari beberapa penelitian ya, itu dikatakan itu kalau laki-laki itu kan berkaitan dengan pola hidup ya. Pola hidup biasanya yang suka lebih amburadul ya istilahnya ya. Dari beberapa kasus. Terus udah gitu ya stresornya juga lumayan tinggi ya. Belum lagi faktor-faktor resiko lainnya, minum alkohol, minum merokok dan lain-lain ya, itu cukup ini pada laki-laki itu di usia yang lebih muda ya. Selain memang faktor-faktor kayak apa ya istilahnya, olahraga dan lain-lain itu juga cukup pengaruh. Olahraga? Ya. Terus kalau olahraga terlalu keras apa kurang olahraga? Kurang olahraga. Biasanya sibuk kerja, jadi tidak sempat olahraga biasanya ya. Jadi karena saking sibuknya bekerja, jadi tidak sempat untuk melakukan pola sehat ya. Kemudian juga biasanya tuh ada namanya obesitas sentral ya. Obesitas sentral juga itu pada pria itu ya lebih cepat dibandingkan ini ya. Kalau wanita itu biasanya nanti berkaitan dengan hormon biasanya. Jadi selain dari hormon juga memang aktif ya. Biasanya kalau perempuan kan memang kalau mau dibandingkan resikonya dengan laki-laki itu dalam hal-hal merokok misalnya, atau minum alkohol, atau yang hal-hal yang tidak sehat ya, biasanya
kan laki-laki ya biasanya Mungkin lebih, berkaitan dengan konsumsi masyarakat konsumsi ya. masyarakat. Kalau Seperti itu, laki-laki kurang nggak lebih. apa-apa, perempuan nggak boleh. Itu mungkin. Ya seperti itu kurang lebih Iya. ya. Lalu kalau yang perempuan itu mengalaminya di usia-usia Biasanya lebih cenderung lebih sepuh ya, biasa sekitar 60-an biasanya lebih seringnya. Ya walaupun sebetulnya kan kita mau bilang kalau untuk yang lebih muda remaja atau apa ya tidak mengenal umur ya, Ya kan biasanya kalau perempuan itu ada namanya mens ya. Mens kemudian nanti umur sekitar 40-an menuju 50-an itu kan nanti kan berhenti ya mensnya ya. Itu kan nanti kan ada perubahan pada hormon ya. Itu juga justru dapat penyebab pengaruh. pemicunya di hormon ya. Bisa karena itu juga. Ya selain memang multifaktorial ya, memang banyak sekali faktornya. Gitu. Iya. Lalu kalau ras atau suku, Dok? Kalau ras itu nanti berhubungan dengan biasanya tuh kepercayaan atau konsumsi ya biasanya ya. Seperti yang kita ketahui ya, salah satu suku ya di Indonesia yang mungkin dia lebih senang dengan makanan-makanan berlemak, makanan-makanan bersantan ya, makanan-makanan. Jadi dia itu turun-temurun. Jadi satu keluarga itu makanannya yang seperti itu ya. Mungkin Jadi ada karena ada makanan tertentu yang menjadi kebiasaan begitu ya, itu betul. terwariskan. Ya, Sedangkan makanan-makanan itu ketika dikonsumsi terus-menerus itu tidak bisa baik ya buat kita, kesehatan kita ya. Terutama dia akan berpengaruh pada ya itu tadi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan akan ujung-ujungnya larinya ke stroke, termasuk kadar lemak yang meningkat ya. Jadi stroke itu berkawan karib ya dengan betul. diabetes, ya obesitas, darah tinggi. Apalagi Dok, jantung? Jantung bisa. Jantung itu untuk kasus-kasus tertentu seperti gangguan irama atau memang dia melakukan operasi jantung ya atau apa itu dapat memang punya kecenderungan untuk pembekuan. Jadi itu juga beresiko untuk terjadinya sumbatan di otak. Ya Begitu. seperti itu ya. Baik. Jadi ketika kita nih Dok ada anggota keluarga begitu ya yang memang saat ini sedang mengalami ya sakit stroke begitu, apa yang mestinya tetap harus dilakukan nih kepada mereka? Nah, kita punya dua ya, ada pencegahan. Jadi stroke itu kalau sudah terjadi ya udahlah ya, kita tidak bisa apa-apakan. Selain dari memang tadi penanganan awal ya. Nah, sisanya kita ada pencegahan. Pencegahan itu terbagi atas primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah yang sebelum kita terjadi stroke ya. Kalau sebelum terjadi stroke, kita perlu lakukan adalah modifikasi gaya hidup. Itu nomor satu. Yang kedua, cari faktor risiko yang memungkinkan terjadinya stroke. Contohnya tadi ya seperti diabetes, hipertensi, kadar lemak yang terlalu tinggi ya. Terus obesitas ya misalnya, terus gangguan-gangguannya, bahkan ada yang namanya sleep apnea ya, itu kalau tidur tuh suka berhenti napas ya, itu juga pun itu berhenti bisa nafas tiba-tiba. Iya, berhenti napas tiba-tiba tapi dia nanti napas lagi. Biasanya pada orang agak lumayan gemuk ya biasanya ya. Terus nah itu yang perlu diatasi. Kalau sudah kena, tergantung dia punya derajat berat ya. Yang pasti kalau dia kenanya tersumbat, kita memberikan pengencer darah untuk supaya tidak terulang terjadi stroke kembali. Kalau dia tersumbat. kalau itu pendarahan, kita faktor risikonya lebih ketat untuk supaya tidak terjadi pendarahan ulang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk berat ringannya, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah misalnya kalau dia itu ringan, kekuatannya masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas sehari-hari dan lain-lain, ya paling kita cukup suruh agar latihan supaya tidak kaku area yang lemah, minta agar dia menjaga pola makannya, faktor risiko yang sebelumnya sudah didapatkan itu diatur dengan baik, kontrol rutin ya.
Biasanya untuk kontrol stroke-nya itu sekitar, kalau belum terkontrol dengan baik ya, misalnya tekanan darahnya masih 150, masih 160, sebaiknya tiap minggu. Sebaiknya. Setiap minggu. Baiknya. Atau kadar gulanya masih berantakan ya, masih kadang-kadang naik tinggi sekali atau apa, sebaiknya setiap minggu. Kalau sudah mulai teratur, tekanan darah sudah mulai baik, perkiraan sekitar 120/80 ya, plus minus mungkin sekitar 10 ya. Gulanya sudah lumayan terkontrol, itu boleh sebulan sekali. Atau nanti kalau sudah jauh lebih baik, pasien juga makan sudah lebih teratur, olahraga lebih teratur dan lain-lain, itu mungkin bisa lebih lama. Nah, yang jadi problem itu kalau dia tidak bisa gerak, lumpuh. Iya, entah Benar-benar itu cuma tidak. di kursi roda saja atau dia diranjang saja, bahkan duduk pun susah. Nah, itu pencegahan komplikasi dari bed rest-nya itu yang perlu kita perhatikan. Biasanya paling sering itu dekubitus. Apa itu, Dok? Dekubitus itu luka yang terjadi akibat tekanan yang terlalu lama. Biasanya kalau kita tidur, itu area-area yang menonjol seperti daerah-daerah bokong ya, daerah bokong. Terus Karena saking sering tidur. Terus area-area tumit ya, tumit maupun dari lutut kanan kiri ya, kadang-kadang itu dia itu menekan langsung bisa ke ranjang atau ke tempat-tempat yang dia ditaruh gitu ya. Jadi, nah itu kalau terlalu lama dibiarkan, kita tidak bolak-balik, dia akan luka. Nah, luka itu yang kita bilang dekubitus. Luka itu di dalam. Lukanya luka di kulit. Dari kulit nanti lama-lama ke dalam. Kan makin lama makin mendalam. Luka itu di kulit. Di kulit, dekubitus. Dimulai dari biasanya itu warna merah dulu, kadang-kadang mulai melepuh, nanti bisa terjadi luka kayak agak mirip kayak luka dekubitus ya, kalau diabetes ya, kalau diabetes kalau sudah pernah lihat ya, yang kayak borok gitu ya, itu bisa terjadi di bokong ya. Jadi memang harus ketika ada anggota keluarga ya, memang stroke-nya memang lumpuh ya, dan hanya bisa tidur, bahkan bangun dia memang harus sering dibolak-balik. Jangan sampai kalau kita bilang miring kanan, miring kiri, telentang. Itu idealnya sih 2 jam sebenarnya, tapi akan lebih baik kalau lebih sering, terutama untuk kasus-kasus yang tidurnya udah terlalu lama, tidak bergeraknya udah terlalu lama. Atau bisa juga dengan ada satu kasur namanya kasur dekubitus, itu juga boleh. Kasurnya itu nanti ada yang kembang kempis. Jadi dia itu setiap waktu yang sudah diatur, sebagian mengembang, sebagian lagi mengempis. Nanti berikutnya sebagian mengempis, sebagian lagi mengembang, bergantian, sehingga prinsipnya agak mirip sama dimiring-miringin. Iya, itu ada. Jadi selain memang anggota keluarga yang memang mesti jadinya intens ya, lebih sigap, betul. Untuk memperhatikan. Kalau memungkinkan begitu ya, dibawa keluar untuk bisa jemur, seperti itu. Sebenarnya ya untuk prinsip jemur juga ada beberapa yang saya kurang begitu setuju ya, untuk kadang-kadang kalau pasien itu kan jemur itu cuma ditaruh begitu ya, kayak jemur ikan asin ya, itu kurang bagus sebenarnya. Bagusnya lebih bagus saat kena matahari juga badan itu digerakkan. Jadi kalau yang mampu jalan silakan di jalan. Jadi bukan cuma diem lalu menunggu begitu ya. Betul. Mungkin sekalian bisa gerakkan badan ya. Jadi sekalipun dia di kursi roda ataupun dia berbaring, tapi dibantu begitu ya oleh anggota untuk tetap bergerak begitu ya. Betul. Supaya ya selain melemaskan otot-ototnya, sendi-sendinya juga supaya nggak kaku ya. Jadi seperti itu. Ya kalau cuma dijemur saja terus nanti bawa ke ranjang lagi, dibiarin gitu lagi ya sama aja. Luka nanti lagi. Kaku juga semuanya. Luka lagi juga ya, Dok ya. Iya. Jadi memang saya tertarik soal yang tadi dokter bilang soal makanan ya. Jadi karena ada suku tertentu begitu ya yang sudah mungkin semacam sudah terbiasa begitu. Acara ini pesta. Ya, harus ada ini, dan ada makanan kalau ini. nggak ada makanan ini nggak afdol. Nggak sah istilahnya. Kalau di ini harus makan ini.
1 ekor kalau perlu. Satu keluarga habisin misalnya seperti Pakai bahasa itu. lagi nih, ya kan sesekali, aduh, Ya, sesekali ketemu sesekali ini, kalau dan setahun 5 kali bisa lebih ya. mungkin sesekali ketemu ini, sesekali dengan keluarga ini, ya lama-lama ya Hampir tiap kali, timbunan betul. juga ya, ya Iya. Dok ya. Jadi memang nggak ada itu yang namanya apa, sesekali, Betul. mumpung masih muda. Ya. Justru tadi dokter mengatakan ya, justru di usia-usia muda bisa juga mengalami Bisa juga mengalami stroke. itu kalau sudah apa gaya hidup. Gaya hidupnya begitu sudah ya. istilahnya jelek lah ya. Apa olahraga nggak mau, minumnya maunya soda, manis-manis, udah gitu makannya seabrek-abrek ya, udah gitu jeroan. Ya itu tinggal tunggu waktu. Iya, jadi jangan meremehkan bahwa iya nantilah tunggu tua itu mah tua, urusan ya, tua. tua sudah terlambat. Iya, Iya. nabungnya dari mulai sedini mungkin ya Dok ya, Betul. nabungnya. Jadi pembentukan yang tadi saya bilang ya, perlukaan pada pembuluh darah, pembentukan lemak lumen-lumen yang makin lama makin menyempit itu juga tidak terjadi sehari 2 hari, tidak langsung. Iya, Ya iya, itu kan iya, terjadi bertahun-tahun. Nah, dosa masa lalu istilahnya. Iya. Waktu mudanya dia mungkin makan Seperti sembarangan. apa? Jadi pas sudah tua tabungannya udah cukup untuk nyumbat. Ya, terjadilah stroke ya. Jadi Tabungannya seperti itu. sudah cukup bukan tapi itu tabungan sakit ya Dok seperti ya. itu kurang lebih. Baik Dok. Iya, ini waktu membatasi kita nih Dok ya. Ini bagian terakhir nih Dok. Ada pesan yang ingin dokter sampaikan nih berkaitan dengan tema ini kepada sahabat yang menyaksikan tayangan ini Dok. Mari Ya. silakan. Baik, saat ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang saya ingin sampaikan cuma satu. Selalu ingat itu yang namanya segera ya, segera ke RS ya. Jadi sesuai dengan kata-katanya. Jadi kalau menemukan ini harus langsung segera ke RS ya. Jadi senyuman yang tidak simetris, yang mencong ya, terus gerakan ya, gerakan yang tidak adekuat ya, tangannya misalnya lemah, kaki lemah ya. Terus arahnya bicaranya udah mulai sulit ya, pelok dan lain-lain. Kemudian keseimbangannya terganggu ya. Itu semua terjadi mendadak ya. Terus R-nya rabun ya, matanya tidak bisa melihat mendadak ya. Terus S-nya sakit ya, sakit kepala yang hebat. Yang baru pertama kali dirasakan. Itu sebaiknya langsung dilakukan sesuai dengan singkatan, segera ke RS. Jadi supaya dokter bisa menilai ini stroke atau bukan dan segera mengambil tindakan secepatnya yang terbaik. Itu saja. Ya, Ya. segera. Segera. Jangan ditunda-tunda, Jangan apalagi ditunda-tunda, percaya apa ya kata siapa yang memang itu biasanya begitu. tidak benar begitu ya Dok ya. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Dokter Susilo untuk Ya, kesediaan sama-sama. datang ke studio dan berbagi bersama dengan kita semua, mengedukasi kita semua. Dan kita tiba di penghujung acara sahabat, dan saya percaya kiranya melalui acara ini juga bisa membawa manfaat yang baik bagi sahabat semua. Dan kita akan jumpa di episode yang akan datang di topik-topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.